Jujur ini adalah impian dari kecil untuk bikin musikal. Jadinya aku pengen coba bikin musikal yang berbeda. Jadinya aku pengen bikin musikal dangdut. Sedangkan aku pengen banget nyoba di musikal ini aku nyoba dangdut anime. Jadi kayak lagu Jepang sama lagu dangdut digabung gitu. Dan berdua The Tickets. Kita akan ngomongin soal teater musikal. Yes. Kita akan ngomongin soal masa depan teater musikal di Indonesia. Ini juga lagi happening banget kan? Iya, karena lagi emang banyak banget juga kan teater musikal kan. Asli. Gitu. Nah sekarang kita gak berdua doang. Lagi-lagi kalau kita berdua doang jadinya Anabel aja. Jadi kita udah kedatangan tamu yang spesial hari ini. Siapa Pak Edo? Ada Aulion, kreator dari Ku Kejar Kau Sayang Musical Theater. hai teman-teman. Ih keren banget ya. Lihat Keren kan dia kan bagus kan? Itu kita bagus banget. Bagus sih, banget. di belakang gedung-gedung dan sinar Halo, itu. makasih lo udah ngundang Ini sini. adalah ini kayaknya sama dong. semesta senang banget sih lo ada di sini. Iya. Beneran ini kayaknya the best sunset kita yang pernah punya di selama Detik Sore deh. Iya betul. Beneran, matahari gak pernah serang ini kan Is. di jam segini. Tapi iya betul. Biasanya juga kan udah agak-agak gelap dikit. Benar. Kalau enggak agak-agak mendung. Aulion, cerita dong kemarin abis gelar teater musikal Ku Kejar Kau Sayang. Oh iya. 6 show dalam 3 hari. Wih. Gimana setelah 3 hari itu selesai? Seneng banget sih karena ini adalah musikal pertama aku dan jujur ini adalah impian dari kecil untuk bikin musikal. Dan yang serunya adalah karena ini musikal dangdut, sebelum itu belum pernah ada. Jadinya aku pengen coba bikin musikal yang berbeda. Jadinya aku pengen bikin musikal dangdut dan seru banget sih kemarin 6 show-nya itu kayak banyak yang ngakak, banyak yang terhibur. Jadi pengen banget ngajak teman-teman semua nonton benerannya gitu. Okay. Diadain lagi dong. Tapi penasaran banget. Salah satu yang aku penasaran banget adalah kenapa dangdut. Nah, Dangdut soalnya loh. Bukan kenapa Bandung ya? kenapa Bandung? Nah, Kenapa dangdut? Kenapa dangdut? Karena aku kan content creator ya Kak. Jadi konten yang aku buat tuh kebanyakan yang colorful gitu. Nah, aku penasaran kayaknya salah satu genre musik yang paling colorful itu dangdut. Kayak dangdut yang kita kenal gak cuma dangdut klasik tapi ada dangdut yang funkot, ada yang koplo, ada yang macem-macem gitu. Sedangkan aku pengen banget nyoba di musikal ini aku nyoba dangdut anime. Jadi kayak lagu Jepang sama lagu dangdut digabung gitu. Dan lucu, seru banget. Jadi pengen banget sih teman-teman nonton. Jadi menurut lo dangdut itu salah satu genre yang bisa sangat dieksplorasi? Yes, karena aku ngerasa kayaknya setiap warga Indonesia kalau misalnya denger lagu dangdut tuh pasti mau joget Berjoget, kecil. betul. At least jempolnya tuh goyang. Jempolnya ada, getarannya dikit ada ya. Ada banget, naik tuh pasti jempolnya. Iya benar-benar. But based on my research, you've been dreaming this since you were kid, kayak gara-gara film Petualangan Sherina kan kalau nggak salah. Bener banget. Kayak lo inspirasinya adalah Petualangan Sherina, tapi kenapa pada akhirnya memilih dangdut untuk dimusikalisasi? Karena aku pengen coba sesuatu yang berbeda sih Kak. Kayak soalnya karena kita belum ada yang satu musikal yang full lagu dangdut. Jadi coba kali ya gitu. Tapi emang Aulion tuh terkenal apa-apa dieksplorasi. Iya. Amin, lo ya, ada rencana eksplorasi sumber ladang minyak gak? Waduh. Pak maaf agaknya tiba-tiba. Mari kita coba ya. Gas terus. Berarti tadi dangdut, anime, ya kan? Ya. Bisa dicontohin dikit nggak? Jadi satu. Wah. Boleh dicontohin nggak dikit di sini soalnya The Tickers di rumah juga pingin lihat seperti apa. Iya. Boleh dong, dikit. Maunya yang live. Tetap maunya yang live. Kau John suruh nyanyi. Boleh. Tapi kemarin nyanyi juga kan? Iya kan? 0,5% aku nyanyi. Kayak backing vokal dikit gitu. Ya udah, ya? Edo yang nyanyi, lo backing vokalnya ya. Bentar. Ketika tadi tuh yang nyanyi udah nunjukin pertama adalah lo. Nah, coba dong. Karena tadi udah nyanyi, makanya saya nggak nyanyi lagi. Ya udah. Makanya sekarang Bapak 1, 2, 3, go.
para penonton. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Sekarang tuh udah nggak nyanyi lagi. Sekarang pakai gua tunjukin. Nah, Oh iya gue tunjukin. Ya ampun. Oke, Aulian, Yes. kita tadi tuh salah satu karya lo yang paling besar lah tahun ini ya, teater musikal Ku Kejar Kau Sayang gitu. Lo ada mimpi besar kayak apa untuk teater musikal di Indonesia? Wah, aku pengen banget sih nonton musikal tuh jadi salah satu activity kalau lagi mau nongkrong atau lagi mau hangout atau lagi mau pacaran, mau kumpul sama keluarga, jalan-jalan, itu tuh nonton musikal udah jadi opsi gitu. Dan selalu ada ya. Dan selalu ada, kayak kita nonton bioskop kan selalu ada, selalu bisa betul, gitu. setuju. Nah, aku pengen aktivitas itu tuh terjadi juga di musikal sih. Berarti harus lebih banyak gedung teater yang dibangun di Jakarta, di Indonesia. Iya Mungkin banget kamu lagi. bangun satu di Jakarta. Boleh. Iya kan? Iya. Gedungnya dulu, ya kan. Jadi Bener. bisa explore tiap hari. Minimal beli tanah dulu ya. Ya. Beli tanah dulu. Tapi sejauh ini kamu ngelihat antusiasme masyarakat mengenai teater musikal ini seperti apa sih? Apalagi kemarin kan kamu baru bikin show. kan, gitu. Gimana? Aku kamu beruntung ngeliatnya? banget sih untuk bisa berkarya bikin musikal di tahun ini, karena tahun ini salah satu musikal yang rame banget. Musikal Indonesia tuh lagi rame-ramenya. Iya. Contohnya ada musikal Keluarga Cemara, musikal Joshua, Oh Joshua. Iya. Terus ada musikal interaksi yang adaptasi dari lagu-lagu Tulus. Iya. Dan masih banyak musikal yang ternyata tuh banyak kok komunitas musikal yang produksi bikin musikal tahun ini dan seru-seru juga gitu. Jadi happy sih. Apa yang perlu diperbaiki dari ekosistem teater di Indonesia? Wah, butuh dukungan dari pemerintah kali ya. Oh betul. Kayak dari Apa dukungan dari pemerintah? Iya, apa Ya, yang kayak bisa misalnya, dilakukan? Ini ditonton sama Bu Sri Mulyani sama Pak Prabowo juga lagi dari istana langsung. kayak mungkin harga sewa teater dimurahin Oke. gitu. Oke, bisa. Atau- Bikin terjangkau ya. Iya, jadi biar biar harga-harga tiket musikal juga makin Bisa, terjangkau jadi juga lebih bisa terjangkau, iya. dinikmatin sama banyak kalangan juga gitu. I see. Pajaknya dikecilin ya. Bener, Nah, itu pajaknya menarik dikecilin. Nah, terus kalau misalkan kamu ngelihat positioning nih, ini kan banyak ya kan, ada konser, ada macam-macam lah. Teater ini tuh adanya di mana? Nah, jadi kalau misalnya pengen tahu musikal-musikal tuh ada di mana, sebenarnya komunitas di Indonesia tuh udah banyak komunitas teater. Jadi sebenarnya search aja komunitas teater Indonesia di Google tuh udah pasti banyak, dan biasanya kita juga saling support each other gitu. Jadi setiap ada musikal apa gitu itu pasti dipromosiin di setiap komunitas itu. Jadi sebenarnya banyak lagi opsi pilihan untuk nonton musikal untuk sekarang gitu. Walaupun mungkin kita sekarang ngelihatnya mungkin tiap bulan gitu adanya, dan Aulion pengennya tadi tiap hari ya Tiap ada hari ya. ada. Tiap hari nggak cuma akhir pekan bahkan. Betul. Amen sih, amen to that. Amin. Tapi kalau dari sisi potensinya Aulion, kayak lo ngelihat gak sih Indonesia bisa sebesar itu, kayak let's say mungkin gak usah jauh-jauh Amerika kali ya, musikal kayak Jepang gitu misalnya, Indonesia bisa gak lebih besar lagi? Apa yang dibutuhkan? Aku percaya banget sih, karena aku kan untuk bikin musikal dangdut ini ada yang namanya audisi. Nah, pas lagi audisi tuh itu merinding banget. Aku pertama kali kan ngelihat audisi teater, dan itu yang dites tuh dance, acting sama nyanyi juga. Dan ternyata bagus-bagus banget talent-talentnya. Bahkan kita ada momen yang kayak bingung nih si yang A atau yang B ya gitu. Karena saking bagusnya, saking banyaknya. Iya, jadi aku optimis banget kalau misalnya musikal Indonesia tuh bakal diperanin sama emang orang yang talented banget gitu. Dan aku yakin banyak yang talenta yang masih tertutup debu yang pasti kita bisa. Yang kalau diasah jadi berlian ya. Oh ini ada apa? Ada apa? Mau Bapak? Tapi emang benar sih, karena dunia teater di Indonesia itu sebenarnya kan udah lama ada ya. Untuk musikal mungkin baru-baru ini happening gitu. Walaupun sebenarnya dari dulu juga udah banyak sih teater musikal. Tapi tentu harus bisa tumbuh lebih besar lagi gitu ya.
Betul, setuju. Tapi emang lagi itu ada di momen dimana gue kuliah teater ini kayak gue merasa kayak mohon maaf. Kebetulan gue performing arts communication kan. Nah, yang gue mempelajari teater selama kan 3,5 tahun Pak. Nah, praktekin dong. Kita arahnya nggak mau ke sana, kita mau menceritakan zaman dulu pas gue kuliah sampai sekarang. Ya? Communication. Betul gitu. Nah, dulu tuh kayak semua orang kayak nggak ada cut lo belajar gituan tuh nggak akan jadi di Indonesia. Tapi ternyata sekarang itu semua berubah. Teater udah mulai maju banget di Indonesia, luar biasa banget, antusiasmenya juga luar biasa banget ya kan. Gitu. Do you think so, Aulian? Udah maju banget. Setuju banget. Karena kita tuh sekarang udah bisa teater tuh gak cuma tradisional doang, tapi ternyata udah ada yang modern atau bahkan ada yang digabung kayak tradisional sama modern digabung gitu. Jadi unsur lokalnya ada, dan kalau mau ngerasa Broadway-nya juga ada juga produksi yang kayak Broadway yang misalnya ada Mamma Mia, ada Catch Me If You Can. Jadi banyak banget opsi-opsi yang bisa kita pilih gitu untuk nonton musikal. Tapi dari sisi market, kayak let's talk about business, karena ini pasti juga ada tentu ada hubungannya sama uang yang harus di-spend gitu untuk membuat musikal ini bisa jadi kenyataan gitu. Dari sisi bisnis market ini apalagi yang potensi yang bisa digairahkan supaya ini bisa lebih bergelora, Aulion? Lo ngeliatnya gimana? Iya. Oke. Kalau menurut aku, apakah semua karena di harga tiket? Menurut aku mungkin karena tahun ini tuh banyak banget musikal. Jadinya ternyata audiensnya banyak juga kok ternyata. Karena waktu kita ambil contoh waktu musikal Keluarga Cemara. Itu adalah salah satu musikal yang berjalan selama sebulan full. Itu tiap hari tuh ada. Dan ternyata rame juga. Meskipun di weekdays itu ternyata tetap rame yang nonton. Nah dari situ aku ngerasa kayaknya is a good ini juga sih, bisnis juga gitu. Karena ternyata rasa untuk nonton musikal tuh udah mulai muncul gitu. Dan yang senengnya adalah ternyata banyak juga yang baru pertama kali nonton musikal di tahun ini. Jadi waktu setiap show, setiap musikal dangdut itu di awalnya aku tuh nanya ke penonton, siapa di sini yang pertama kali nonton bioskop? Ternyata banyak banget yang angkat tangan gitu. Jadi aku seneng banget banyak yang udah mulai berani lah untuk nonton musikal, bahkan nonton sendiri pun tuh ada juga gitu. Jadi happy sih dan optimis banget sih untuk musikal Indonesia ya. Iya. Gimana menurut lo reaksi netizen kemarin yang sempat viral, Marion Jola yang bilang teater musikal kita nggak terlalu banyak gitu di Indonesia gitu. Iya, sedih sih karena mungkin karena aku punya teman-teman yang di komunitas gitu. Pas ngelihat itu tuh cukup sedih karena aku tahu perjuangan susahnya bikin musikal tuh kayak gimana. Dan ternyata padahal itu adalah salah satu kesempatan untuk bisa dikenal sama Ariana Grande dan banyak cast dari Wicked yang lainnya gitu. Tapi ternyata ya gitu. Jadi kecewanya sih ada banget. Kecewanya ada. Cuman aku yang bikin seneng adalah justru kejadian itu bikin kita dan komunitas-komunitas lainnya tuh pada pegangan tangan kayak malah lebih erat kita share komunitas yang lain, kita kasih info kalau di Indonesia tuh punya banyak musikal, terus susahnya bikin musikal kayak gini dan segala macem. Jadi ya ada yang bisa dipetik lah positif. What doesn't kill you makes you stronger. Betul. Justru dengan adanya itu momentum untuk orang-orang ngelirik, Oh banyak ternyata benar musikal teater di Indonesia menjadi gitu. Trigger ya untuk kayak akhirnya kita ayo bergandengan tangan gitu kan. Jujur ya gue tahun ini aja tuh nonton Keluarga Cemara sama Joshua musikal. Itu dua-duanya war tiketnya. Kayak gue gak pernah membayangkan nonton teater musikal di Indonesia, di Jakarta itu bakal war gitu. Iya, artinya antusiasmenya sebesar itu ya. Iya, aku tuh pas waktu nonton musikal apapun, kalau misalnya ada war tiket, misalnya gak kebagian tiket, itu tuh mixed feeling karena di satu sisi kayak seneng banget musikal akhirnya nggak cuma konser doang untuk war tiket, tapi ternyata musikal musikal Indonesia tuh ternyata rame juga yang nonton gitu. Gitu, jadi ternyata potensinya oke banget sih. Apa rasanya jadi sutradara teater dengan sutradara YouTube Rewind? Apa bedanya? Beda banget sih Kak. Kayak beda lah kalau misalnya
Rewind Indonesia yang aku bikin tuh itu bisa diedit kalau misalnya yang salah. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya musikal langsung itu tuh kesalahan tuh bisa dilihat langsung oleh penonton. Jadi mungkin sebenarnya itu yang bikin pengalaman musikal kita jadi menarik kali ya. Kalau misalnya kita ngelihat kesalahan tuh kita jadi ngerasa oh ya manusiawi juga ya karya orang gitu. Dan ya itu menariknya di situ sih. Betul. Ada yang menarik banget nggak kemarin di teater ini? Kemarin. Ya, menarik banget kayak, aduh nggak bisa lupa lagi. Aku jadi yang sebelumnya sempat aku mention ada dangdut anime kan. Nah kalau misalnya buat teman-teman untuk ngebayangin nih, misalnya nonton di video ini nih. Nah yang ini tuh ada Naruto, ada dancer jadi Naruto dan itu yang itu. Oh yang jadi tadi ada Naruto dan itu kita Naruto pakai. Ganta ya? Macam-macam. Macam-macam. Ada Naruto yang berhijab, ada yang kribo, ada yang lurus gitu. Dan itu ternyata itu pada ngakak banget Kak. Karena pada gak expect ternyata musikal dangdut tuh bisa menghadirkan Naruto dan lagu-lagu dangdut anime gitu. Dangdut anime loh. Menarik banget loh, itu jadi idenya dari mana ya? Karena aku emang pengen bikin musikal dangdut kan. Dangdut tuh mempersatukan Indonesia kan. Betul. Indonesia banget. Dan aku pengen satu musikal ini tuh bisa mencakup semua pop kultur yang ada gitu. Dari anime, terus ada juga dangdut Broadway, ada dangdut, banyak aku masukin banyak pop kultur yang aku masukin ke musikal dangdut karena emang pengen bisa bener-bener bisa dinikmatin semua kalangan gitu. Jadi seru. Gua nonton opera Ken Arok di Synchronize kemarin aja menangis ngeliat wow bisa dibawa ke festival musik loh opera gitu. Yang kayak gini. Gue harapkan, gue doakan sekalian kita cece juga Kiki Aulia Ucup atau ini ya siapa Wanaji untuk bawa teater musikal ke festival musik juga. Oh iya bisa berkolaborasi kan. Karena pasti banyak banget yang pengen nonton sih pasti. Iya. Tapi itu menarik sih. Aku pengen banget sih, pengen coba itu kayak ngundang cast dari musikal dangdut untuk perform di festival musik. Menurut aku menarik sih. Menarik banget karena jadi kayak apa ya, ada sesuatu yang baru lah dari panggung festival. Benar. Festival juga. Audiensnya juga pasti akan beda kan. Audiens yang nonton pertunjukan musik dengan audiens yang bisa nonton pertunjukan festival gitu. Betul. Seru. Oke, kalau misalnya dari ekosistemnya sendiri atau dari kita sebagai pelaku teater nih, Aulion, apa sih yang harus diperbaiki lagi untuk bisa menampilkan teater musikal yang lebih baik lagi ke depannya? Aku berharap talent yang dipunyain setiap cast atau talent yang teman-teman punya itu tuh bener-bener dikeluarkan secara maksimal banget di atas panggung. Karena masih banyak yang nahan-nahan. Iya masih banyak yang nahan-nahan dan kayaknya panggung teater musikal tuh adalah salah satu cara untuk bisa all out, bisa ngeluarin semua bakat yang kita punya gitu. Mulai dari singing, dancing sama acting juga. Jadi aku berharap ini sih talent yang udah kita punya tuh bener-bener diasah. Jadi nggak cuma sekedar hobi tapi emang bener-bener diseriusin karena siapa tahu itu bisa menginspirasi lebih banyak orang gitu di atas panggung. Gitu Kak. Iya. Semoga ya. Tapi next nih kamu ada rencana apa untuk Aku pengen banget musikal dangdut hadir lagi sih Kak di atas panggung tahun mau depan. Bikin yang dangdut lagi? Mau bikin dangdut lagi. Dangdut lagi? Yes, karena aku pengen lebih banyak orang yang nonton, pengen lebih banyak orang tahu kalau ternyata dangdut itu tuh bisa bisa semenyenangkan itu dan bisa kreatif gitu. Jadi pengen juga sih ngenalin dangdut dengan cara yang Gen Z gitu, dengan cara millennials. Di atas panggung teater gitu. Biasanya tuh kalau lagi audisi gitu apa sih yang dites Aulion? Lo kan sebagai director, apa biasanya yang lo lihat? Audisi kalau dari aku ya, aku tuh ngelihat improvisasi. Jadi biasanya kita nyediain dialog, terus ada bagian yang kosong-kosong mereka harus improve. Karena supaya kalau di atas panggung kan kadang ada momen yang tak terduga. Kayak misalnya satu cast ada yang lupa dialog, nah kita harus improvisasi kan untuk bisa menutup itu semua gitu. Adaptasi berarti ya. Gitu. Terus ada latihan nyanyi juga sama latihan dancing juga, nariin gitu. Kalau teater musikal berarti harus pinter nyanyi ya?
gak cuma nyanyi doang tapi bisa nari dan juga, acting juga. Jadi tiga-tiganya ya. Nah kalau gitu sekarang Edo mau coba nih audisi di depan Aulion. Silakan Pak. Guys, that's such a perfect composition gitu. Kayak lo harus bisa nari, acting, nyanyi. Gokil sih. Kayak how come? Nggak mau coba Bapak? Boleh dong dicoba. Jadi kayak ada tickers di sini bisa lihat proses audisi itu kayak gimana, dance-nya, nyanyinya, dialognya. Nanti kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu dari direkturnya. Coba direkturnya contoh. Oh iya benar-benar. Iya boleh sih. Jadi kita bisa tahu seperti apa. Coba nih kasih skenarionya. Iya. Kasih sketsanya gimana sketsanya? Coba. Nanti kita juga. Kita ikutan. Ya, nanti kita jadi temennya ceritanya. Kita bermain peran aja. Cerita aku jadi apa, Edo jadi apa, kamu jadi apa. Oh bisa kayak gitu. Gitu teman-teman, nggak tahu mau ngapain. Ayo. Nah misalnya nih, wah hari ini cerah banget ya teman-teman. Kira-kira kita mau ngapain ya? Menurut aku sih kita manjat gedung itu ya. Kayaknya dari sini ke sana itu lompatannya gampang deh. Cuman gunung lagi di depan sana. Betul, cuman aku nggak suka main di gunung. Aku maunya main di laut. Laut? Betul. Di Jakarta ada laut apa ya? Ada laut gitu. Irama teduh bersinar terang. La. Tapi banyak yang ini tuh Kak, pas nonton musikal banyak yang ngerasa ini kayaknya lip sync deh. Kayak di dubbing itu gitu. Langsung kan? Karena ternyata keajaibannya adalah ternyata itu live dari musik, dari dialog itu tuh live. Jadi hebat juga ya nari sambil acting sambil live juga gitu. Kayak pakai apa istilahnya tuh playback. Enggak pakai. Gak ada playback. Keren, jadi serunya itu sih. Jadi kayak Ariana Grande sama Cynthia Erivo lagi syuting Wicked live nyanyinya di film itu. Iya. Wow. Seru banget. Gue kadang-kadang soalnya mikir, ini mah too good to be true. This must be playback gitu kayak bisa sampai sebagus ini. Bener. Tapi justru harus live ya biar emosinya dapet ya. Bener, karena kan harus ada ekspresi yang sesuai sama skenarionya gitu. Iya benar. Tiba-tiba a whole new world. Tapi di sini ceritanya Jakarta. Nyanyi gak kita? Nyanyi dong. 1, 2, 3. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me princess, now when did you last let your heart decide? Film kesukaannya. Langsung. Kenapa gak disambung? Bub, jangan Bub. Film musikal kesukaannya kamu apa? Aku suka banget sama La La Land. Oh La La Land. La La Land aku suka. Betul itu sih. Gue kalau denger lagu itu langsung memori balik langsung ke situ sih. Iya, meskipun cuma ada 4 lagu atau 5 lagu tapi ternyata itu memorable. Apa lagu yang paling disuka dari soundtrack La La Land? Someone in the Crowd. Oke nyanyiin. Silakan. Nah, kalau kakak apa? Film musikal kesukaan. Tiba-tiba jadi host. Jangan suruh aku nyanyi. Kalau musikal teater sejauh ini apa yang teater aku suka banget musikal interaksi sih. Itu adaptasi dari lagu-lagu Tulus. Yeah. Dan itu keren banget mainin visual dan actingnya dan ceritanya. Itu Jakarta Move-In juga. Itu dari Jakarta Move-In juga. I see. Pucet apa film musikal paling disuka? Betul La La Land sih. Jujur. Kenapa kopi gitu sih? Kopi emang. Greatest Showman atau Greatest Showman juga. Enggak, tapi La La Land gue suka. Soalnya bergetar banget hatinya. Mungkin lebih relate kali ya. Mungkin ya. Itu dengar dentingan piano aja langsung memori balik tuh. Wah waktu kemarin tangannya sama siapa langsung keinget tuh. Iya lagi. Betul. Nanti kita nonton bareng ya. Bertiga ya. Iya, nanti kita. Tapi Wicked bagus banget sih. Wicked gila. Belum nonton lagi. Wicked bagus banget. Itu kayak salah satu adaptasi musikal yang menurut aku best banget untuk di-recreate sebagai film gitu. Karena pas nonton tuh ada kepuasan yang gila bagus banget. Ternyata semuanya bagus dari koreo, dari art dan semuanya tuh kayak ekspektasinya tuh melebihi ekspektasi gitu. Jadi happy banget sih. Bikin dong Wicked Indonesia. Boleh. Besok mau kapan? Besok banget. Mohon maaf ini ngajak beli sayur. Besok mau. Besok ya. Tapi ada kemungkinan juga kok kalau misalnya kayak
musikal dari Broadway yang diadaptasi ke Indonesia Dibawa tuh. ke Indonesia. Iya karena kayak kemarin tuh ada yang Mamma Mia. Oh dari, iya benar. Iya jadi ada possibilities untuk bisa di Sound of Music. Ntar lo jadi ini si wanita itu yang berdansa di padang rumput itu. Iya benar. Narinya gini. Yang nonton aja, cuman teman nontonnya belum ada, cariin dong. Nah, kenapa jadi curhat? By the way, sekali lagi terima kasih Aulion sudah mau mampir ke Detik Sore. Thank you banget. So good to see you. Thank you ya. Sukses untuk rancang rencana untuk teater musikal atau apapun itu. Next project terdekat apa? Next project terdekat. Yang udah bisa di-spill? Musikal dangdut lagi. Another musical dangdut next year. Bisa di follow di Instagram musikal.dangdut dan informasinya nanti akan ada di situ semua. Alright, oke. Sekalian gue mau apresiasi the way Aulion nge-treat ojol-ojol yang mampir ke tempatnya dia. Itu juga jadi salah satu highlight kalau misalnya kita think about Aulion, top of mind adalah beliau sangat kreatif dalam merespon setiap aksi dari ojol-ojol yang datang ke rumahnya. Thank you, gak nyangka. Inspirasi dari mana sih? Itu dulu tuh sempat ada yang viral kan, viral yang ibu-ibu lagi COD, terus kurirnya dimarahin karena COD-nya ada bermasalah. Oh, inspirasi justru dari itu. Justru yang dari viral itu aku kebayang kayak, iya ya kita selama ini untuk ke kurir-kurir paket barang tuh kayak kita nggak bisa ngasih tip. Karena biasanya nggak ketemu langsung kan. Akhirnya aku bikin kayak jajanan gitu di depan pintu, di depan rumah. Jadi kalau misalnya ada kurir paket yang datang, dia bisa ngambil snack-snack atau minuman di situ secara langsung gitu. Kayaknya itu bisa bikin mood happy lah gitu. Semoga ya. So nice of you. So sweet. So nice. Orang lagi capek terus tiba-tiba ada aqua depannya. Iya. Semoga makin banyak ya orang-orang yang sebaik kamu di luar sana. Semoga nular, vibes-nya nular, Detikers luar biasa banget. Bisa menjadi panutan kita. Luar biasa. Benar. Yes. Udahlah kreatif, udahlah baik. Asli. Udah whole package. Benar. Boleh di-spill kurangnya siapa? Kurangnya apa? Apa lagi? Ya sebagai manusia ya. Oke, terima kasih Aulion sekali lagi. Banyak kita pengen tagline. Apa tuh? Kalau kita bilang Detik Sore, kamu jawabnya nggak cuma hore-hore. Oke. Tapi pakai gerakan ya. Tapi teater. Teater banget. Pakai gerakan. Gerakan aja ya, nggak teater. Gerakan teater. Oke, baik silakan Pak. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi udah nonton Detik Sore. Dari jam 5:30 sampai jam 6 sore ini kita mau pamit dulu. Tapi ingat besok kita masih akan hadir lagi tentunya. Betul. Eduardo Smaragir pamit. Pojot Kamaral pamit. Aulion pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita jumpa lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore.